Perhiasan orang-orang berilmu. Para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena ilmu mereka, yaitu ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka di kehidupan dunia yang fana ini dan kelak di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang paling beruntung karena menjadi pewaris para nabi. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, harta, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa berhasil mengambilnya berarti dia telah berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mewariskan selain apa yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya selama hidupnya, yaitu kitabullah Al-Quran Al-Karim dan sunnahnya yang suci. Allah Azza wa Jalla berfirman, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku telah meninggalkan, mewariskan, dua hal bagi kalian. Apabila berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku. Dua hal itu adalah kitabullah dan sunnahku. Di antara hal-hal termulia yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama adalah akhlak dan kepribadian yang terpuji. Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sifat tersebut dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam 1-4. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Alama Aziz Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah menjelaskan. Apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini adalah sebuah kalimat yang agung. Beliau membimbing kita untuk berakhlak seperti akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti Al-Quran, istiqomah di atas ajaran Al-Quran pada seluruh urusan yang diperintahkan dan yang dilarang. Di samping itu, menjauhi seluruh akhlak jelek yang dicela oleh Al-Quran dan dicela pula pemiliknya. Ini adalah akhlak yang dipuji dan disanjung oleh Al-Quran. Orang-orang berilmu, seperti para dai, pendidik, dan penuntut ilmu, seyogianya benar-benar memerhatikan kitabullah dan menerimanya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, mereka akan berhasil mengambil akhlak-akhlak yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari Al-Quran itu. Setelah itu, mereka beristiqomah di atasnya. Akhirnya, mereka menjadi orang-orang yang memiliki akhlak dan garis bawah manhaj garis bawah metodologi, di atasnya, Al-Quran, dimanapun berada. Akhlaku ahlil, ilmi, halaman. 1. Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dalam Islam adalah akhlak. Islam memang memuliakan orang-orang yang berilmu, bahkan mewajibkan semua penganut ajaran Islam untuk menuntut ilmu seperti disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki, namun Islam juga mensyaratkan akhlak untuk kesempurnaan ilmu. Dalam Syarhul Hiyah fi Talabul Ilmi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, orang yang menuntut ilmu wajib menghiasi dirinya dengan akhlak, sebab tanpa akhlak, ilmu yang didapat tak akan memiliki faedah sama sekali. Kepandaian dalam bidang keilmuan tertentu tak akan bisa memberi manfaat secara maksimal jika tak diiringi dengan akhlak yang mulia, sebab akhlak adalah ruh utama untuk kebermanfaatan ilmu. Para ulama zaman dahulu terbiasa mendahulukan dan memberi porsi lebih untuk belajar akhlak daripada ilmu. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak yang bertutur dalam Gayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra, saya mempelajari adab selama 30 tahun dan saya mempelajari ilmu, agama, selama 20 tahun, dan mereka, para ulama, memulai pelajaran mereka dengan mempelajari adab terlebih dahulu kemudian baru ilmu. Begitu pentingnya akhlak dalam Islam hingga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya diutus Allah Azza wa Jalla bukan untuk tujuan lain selain untuk menyempurnakan akhlak. Dengan begitu, akhlak seharusnya tetap digunakan sebagai pijakan utama bagi setiap muslim dalam melakukan berbagai hal, baik yang terkait dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Dilihat dari fungsinya, akhlak adalah pembeda untuk pintar dan benar. Orang yang berilmu tentulah pintar, namun jika tidak melengkapi dirinya dengan akhlak,
maka tak ada jaminan kepintaran yang dimilikinya mampu mengantarkan pada kebenaran. Sekalipun orang tersebut mengaku sebagai alim ulama, namun jika akhlak yang ditampilkan tercela, maka tak ada kebenaran yang bersemayam di setiap wejangan atau nasihat yang disampaikannya. Akhlak juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi orang berilmu dari berbagai macam godaan. Sebab, orang berilmu tak akan pernah lepas dari godaan. Salah satu yang paling sering menghantui adalah kesombongan. Orang yang berilmu cenderung mengira dirinya sudah tahu segalanya, merasa kebenaran hanyalah apa yang keluar dari mulutnya. Padahal akhlak itu sangatlah sederhana, berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang dapat menyakitinya baik fisik maupun hati, dan menahan diri ketika disakiti. Madarijus Salikin 2, 318-319. Karenanya, selalu lengkapi diri kita dengan akhlak, sebab hanya dengan cara itu, ilmu yang kita miliki dapat memberi kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadikan pula akhlak sebagai ukuran dalam menilai keilmuan seseorang, jangan sampai kita terperosok dalam lubang kelam akibat salah memilih panutan. Jika ilmu adalah cahaya, maka akhlaklah penghias dan penyempurnanya. Seorang mukmin bukanlah seorang pengumpat, pengutuk, yang berkata keji dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmuzi. Lebih jauh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah mengisyaratkan urgensi adab dalam ucapannya yang masyhur. 1/198. Aku belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Dahulu, orang-orang belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Akhlak yang baik adalah perhiasan orang-orang berilmu. Namun sebaliknya, nafsu yang diperturutkan akan membinasakannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang membinasakan. 3 yang bisa membinasakan yaitu sifat kikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan berbangga dengan diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat 5754. Lihat Sahih Al-Jami, No. 3045. Keberadaan guru, kiai, atau ulama dalam mekanisme transfer ilmu itulah yang menempati garis bawah makam garis bawah spiritual yang tak terbantahkan buah-buah manisnya di kemudian hari. Guru tidak hanya berperan sebagai penyelaras, pelurus, dan penasih dari tangkapan pemahaman murid. Guru melampaui itu, menebarkan ridanya, berkahnya, dan doanya agar murid-muridnya diberi pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla, dengan pemahaman ilmu yang lurus, baik, dan bermanfaat. Mana ada dimensi spiritual, doa, dan berkah beginian jika kita tak punya guru. Memangnya garis bawah Google garis bawah bisa memberkati. Sangat jelas bahwa tujuan utama kita menggali ilmu, berguru, membaca, berdiskusi, merenung, dan lain-lain, tiada lain untuk menuju kepada buah-buah ilmu yang beraras kebaikan, keadaban, dan keluhuran baik untuk diri sendiri maupun orang lain ketika nantinya kita siarkan. Pencapaian tertinggi ilmu begini hanya mungkin direngkuh bila timbunan ilmu di kepala kita dibingkai oleh keluhuran akhlak. Mau sejenius apapun seseorang, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun referensinya, jika hatinya tak bersendikan adab yang karim, niscaya ilmunya takkan mampu mencahayainya menuju kebijaksanaan tersebut. Ilmu yang tidak bijaksana, apalah gunanya? Ia malah sangat rawan meletupkan kerusakan, garis bawah keos garis bawah, minteri orang, ngakali orang, dunguin orang demi untuk mengenyangkan hawa nafsunya. Makanya, Imam Ghazali, dalam jilid pertama Ihya Ulumuddin, mengingatkan perihal betapa mengerikannya orang berilmu yang tidak bermanfaat tersebut, alias tidak mengantarnya meraih kebijaksanaan hidup. Ilmu yang demikian, kata Imam Ghazali, hanya akan menjerembabkan pelakunya pada azab yang paling berat kelak di akhirat. Sampai di sini, terang sekali bahwa kedudukan adab atau akhlak itu di atas ilmu dan semestinya lebih dikedepankan. Babakan ilmu jelas penuh dengan berbagai kemungkinan hipotesis benar atau salah. Sebab, ilmu selalu berana analisis, argumentatif, teoritis, dan tesis-antitesis-tesis. Sedemikian, labilnya otoritas, kebenaran ilmu, sementara otoritas akhlak karimah adalah mutlak niscaya, lantas apa alasan kita untuk menyerang, menyudutkan para sesepuh, pini sepuh, alim ulama, para masyayikh, para guru, para orang tua. Marilah kita mawas diri. Jangan sampai bertambahnya ilmu kita justru bertambah bebal pula hati kita karena semakin tebal hijab rohani kita. Sungguh, sama sekali tak ada pantas-pantasnya bagi kita untuk menyerang dan menjatuhkan para sesepuh, para guru dan para orang tua atas nama perspektif kebenaran ilmu apa saja. Justru, jika kita memang berilmu, dan ilmu kita berbalut akhlak,
pastilah ekspresi kita akan selalu lekat dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Inilah sang alim yang hakiki, sang garis bawah Sophia Prenis. Garis bawah 29. Yang termasuk akhlak orang yang mempunyai ilmu dan sifatnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Abu Hazim al-Arai Salamah bin Dinar rahimahullah. Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu sampai pada dirimu ada 3 karakter, jangan engkau melanggar kehormatan orang yang ada di atasmu, dalam hal ilmu, jangan engkau meremehkan orang yang berada di bawahmu, dalam hal ilmu, dan jangan engkau menjadikan ilmumu untuk meraih materi dunia. Mada'aratun Na'as Libni Abidunya, No. 29. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa membalut ilmu dengan kemuliaan akhlak untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.